kehidupan modern yang bergerak serba cepat, tekanan mental kerap datang tanpa disadari. Remaja dan dewasa muda menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kecemasan, kelelahan emosional, hingga kehilangan makna hidup. Sayangnya, kesadaran akan pentingnya menjaga pikiran, emosi, dan jiwa masih sering diabaikan. World Health Organization mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan di mana individu mampu mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada komunitasnya. Lalu pada September 2015, kesehatan mental dimasukkan ke dalam Sustainable Development Goals oleh PBB dan menetapkannya sebagai prioritas pembangunan global selama 15 tahun ke depan. Pada tahun 2019, hampir 970 juta orang di dunia hidup dengan gangguan mental, dengan kecemasan dan depresi sebagai kasus terbanyak. Angka ini meningkat tajam selama pandemi COVID-19. Di Indonesia, riset kesehatan dasar tahun 2018 dan Kemenkes mencatat lebih dari 19 juta orang mengalami gangguan mental emosional, dan 12 juta diantaranya mengalami depresi. Sebagai wujud kepedulian, pemerintah Indonesia menyediakan layanan kesehatan jiwa melalui program JKN oleh BPJS Kesehatan. Program ini memungkinkan peserta mengakses konsultasi kesehatan mental di fasilitas tingkat pertama atau dirujuk ke rumah sakit jiwa dengan biaya yang lebih terjangkau, mencerminkan komitmen negara terhadap isu ini. Namun, di lapangan, rendahnya tingkat pengobatan tetap menjadi tantangan besar. Hanya sekitar 9% penderita gangguan mental yang mendapatkan penanganan medis, sementara 91% lainnya tidak tertangani. Selain stigma sosial yang masih kuat, faktor praktis juga berperan, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, seperti keterbatasan waktu, akses layanan yang sulit, biaya yang dianggap mahal, serta kebutuhan menjaga privasi seringkali membuat mereka enggan mencari bantuan. Dalam menghadapi tantangan ini, inovasi teknologi kesehatan memberikan harapan baru. Salah satu solusi utama yang berkembang adalah layanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Melalui telemedicine, individu dapat berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental tanpa hambatan jarak atau waktu. Beberapa platform telah mendukung pendekatan ini, Halodoc misalnya, menyediakan layanan konsultasi daring dengan psikolog dan psikiater berlisensi melalui chat, voice call, dan video call. Relief di sisi lain menawarkan layanan konseling daring, sesi meditasi terpandu, jurnal harian, dan edukasi emosional, mendukung pendekatan holistik untuk kesehatan mental. Untuk memperkuat efektivitas telemedicine, penerapan inovasi teknologi akan sangat bermanfaat. Solusi seperti Artificial Intelligence Mental Health Assistant, Virtual Reality Therapy, dan Wearable Health Device dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental digital. Asisten kesehatan mental berbasis kecerdasan buatan, misalnya mampu mendeteksi gejala awal stres atau kecemasan melalui interaksi digital dan mengarahkan pengguna untuk mencari bantuan profesional. Teknologi virtual reality menawarkan pengalaman imersif yang dapat membantu pengguna di lingkungan yang lebih aman dan terkendali. Terapi berbasis VR ini mempercepat proses pemulihan secara lebih mendalam. Sementara itu, perangkat wearable seperti jam tangan pintar dapat memantau detak jantung, pola tidur, dan tingkat stres secara real-time. Data ini kemudian dapat diintegrasikan dengan layanan telemedicine, memungkinkan analisis kesehatan yang lebih akurat dan personal. Ini dengan dukungan inovasi digital dan kebijakan yang progresif, menjaga kesehatan mental menjadi lebih mudah, aman, dan terjangkau. Kesehatan mental bukan sekedar tujuan, melainkan perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan perhatian, keberanian, dan kasih sayang. Masa depan yang sehat dibangun dari jiwa-jiwa muda yang dirawat dengan cinta.